Ketika kita melihat adanya ketidaklinieran antara pengakuan dengan akhlak yang ditampilkan. Aku cucu Nabi sering caci maki. Aku cucu Nabi maki-maki kiai. Habis Menteri Agama Gus Yakut itu. Aku cucu Nabi Mbah Hasim dibilang sejarahnya Kopingho. Itu dari klan mereka. Aku cucu Nabi, tapi Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Aku cucu Nabi, Pak Jokowi katanya anak PKI, kodok katanya. Ngaku cucu Nabi Kiai Maruf Amin katanya babi. Ngaku cucu Nabi polisi katanya orang coklat. Ngaku cucu Nabi orang yang membuat kajian ilmiah katanya dajjal iblis. Rizik Syihab dan Bahar Demit adalah dua preman pasar yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, sebetulnya sedang merusak nama baik Nabi Muhammad SAW. Mereka sedang melakukan penistaan Nabi, sebab akhlak Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat mulia, bila manusia teragung di muka bumi ini. Sedangkan Rizik Bahar adalah manusia terbejat terjahiliyah di muka bumi ini, sehingga sangat mustahil dua manusia bejat ini sebagai cucu Nabi. Dan rata-rata kaum Dajjal Balawi itu kelakuannya sama persis Rizik Bahar. Bagi para mukibulnya kita semua sudah tahu, bahwa mereka memang kumpulan orang-orang bodoh, sudah gitu keras kepala juga. Artinya biar ketika kita melihat adanya ketidaklinieran antara pengakuan dengan akhlak yang ditampilkan. Aku cucu Nabi sering caci maki. Aku cucu Nabi maki-maki kiai. Habis Menteri Agama Gus Yakut itu. Aku cucu Nabi Mbah Hasim dibilang sejarahnya Kopingho. Itu dari klan mereka. Aku cucu Nabi, tapi Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Aku cucu Nabi, Pak Jokowi katanya anak PKI, kodok katanya. Ngaku cucu Nabi Kiai Maruf Amin katanya babi. Ngaku cucu Nabi polisi katanya orang coklat. Ngaku cucu Nabi orang yang membuat kajian ilmiah katanya dajjal iblis. Perilaku seseorang memang tidak bisa dikaitkan dengan leluhurnya. Kalau seseorang itu baik, bukan berarti hal itu karena leluhurnya adalah orang baik. Kalau orang itu jahat, bukan berarti leluhurnya juga pasti jahat. Tetapi dalam pemahaman orang Nusantara ada istilah bibit, bobot, dan bebet. Seseorang itu dibentuk melalui proses panjang sejarah keluarganya. Seseorang merupakan cerminan dari lingkungan dia berasal. Apalagi ketika memasuki pemahaman Islam, kesalehan leluhur akan tercermin dalam tingkah laku keturunannya. Ini yang disebut athar. Keturunan Nabi sejatinya juga mewarisi cahaya kemuliaan ini. Karena berkah yang diturunkan dari leluhurnya. Maka keturunan Nabi yang asli biasanya dijauhkan dari sikap sombong dan semena-mena. Mereka bahkan malu untuk mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi karena kelakuannya masih jauh dari teladan Nabi. Tapi hari ini ada banyak orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, tapi kelakuannya jauh dari yang dicontohkan oleh Nabi. Misalnya Rizik Syihab dan Bahar Smith. Sulit mengatakan kelakuan keturunan Nabi seperti kelakuan mereka itu. Karena kalau benar-benar mendapatkan pengajaran adab turun-temurun dari Nabi, mereka akan menahan diri untuk bersikap konyol di depan publik.
Makian dan umpatan yang mereka ujarkan itu bukan teladan dari Nabi. Apalagi hobi mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi di depan publik. Pendek kata, jika memang benar cahaya kemuliaan dari Nabi itu menurun pada zuriyahnya, maka Rizik dan Bahar sangat mustahil menjadi cucu Nabi. Dugaan seperti itulah yang sejak lama ada di benak masyarakat Muslim Nusantara. Apa iya keturunan Nabi kelakuannya sebejat itu? Apa iya berkah dari keagungan dan athar dari doa-doa Nabi tidak meresap ke cucu-cucunya? Tapi kemudian kita dikejutkan dengan dua hal ilmiah yang membuktikan para Habib itu ternyata bukan keturunan Nabi. Pertama, dari kajian historis yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani yang menyimpulkan leluhur para habaib yang bernama Ubaidillah itu tokoh fiktif jika diaku sebagai keturunan Nabi. Kitab-kitab klasik tentang sanad sejak abad 3, sewaktu zaman Ubaidillah hidup sampai abad 8, tidak ada satupun yang menyebutkan namanya. Karena anak dari Ahmad bin Isa yang diaku sebagai bapaknya Ubaidillah itu tidak ada yang bernama Ubaidillah. Baru pada abad ke-9 keturunan Ubaidillah sendiri yang membuat kitab nasab dan menuliskan namanya. Belakangan ditelusuri, ternyata Ubaidillah itu keturunannya Alwi, bukan Ahmad bin Isa. Hal itu disimpulkan dari klan lain yang menjadi sepupu dari Ba'alawi. Dan itu menunjukkan mereka bukan keturunan Nabi. Yang kedua adalah hasil tes DNA. Dari semua keturunan Ubaidillah yang telah melakukan tes DNA, ada 2 orang yang hasilnya positif menyambung ke menantu Nabi, yaitu Ali bin Abu Thalib. Tapi 2 orang itu ternyata diba'alawikan.